Dan juga ketika kita menghubungkan diri kita kepada Tuhan, ada berbagai caranya. Kalau seperti ini, yena sarwam midam tatam. Tatam itu artinya menutupi, menyelimuti, menaungi semua. Jadi kadang kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan itu, kadang kita mengalami, kita menyatu dengan beliau. Bukan setelah meninggalnya menyatu ya. Dalam meditasi kita, dalam puja kita, dalam sembahyang kita. Bahwa kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan itu ada di dalam kita, ada di luar kita. Tuhan itu mengisi seluruh pori-pori, sel-sel tubuh kita. Jadi Tuhan itu menyerap, mengisi kita. Kita tidak ada bagian dari diri kita yang lepas dari Tuhan. Itu sudah ke Tugu Jogjanya. Jadi senang dapat informasi ini. Tugu Jogja itu lambang dari Manunggaling Kawula Gusti. Menyatunya Atma dengan Paramatma. Jadi luluh menyatu. Kadang-kadang ya kita perlu ada satu objek arca Tuhan. Tapi arca Tuhan itu arca yang sudah distanakan. Itu ada teknik-tekniknya yang melakukan pendeta-pendeta yang mampu. Dan kadang-kadang untuk bahannya itu pendeta itu meditasi dulu. Ada 10 atau 11 pendeta meditasi ya. Nanti semua mendapat petunjuk yang sama. Kalau misalnya kayu yang dipakai, semuanya dapat petunjuk pohon di desa Anu. Pohon Anu di situ. Kalau dicari ada di sana. Dan umumnya ada ular menjaga. Terus dipuja, ular itu pergi, baru ditebang. Dan selama membuat arca itu, pendetanya puasa. Pendeta itu tidak pendeta yang sembarang. Pendeta yang ya boleh-boleh gitu. Kayak tadi kita ke alun-alun, ngajak pendeta ini, pendeta itu. Jadi boleh-boleh aja gitu. Kuah-kuahnya boleh gitu. yang penting tidak bungkulannya gitu. Jadi pendeta-pendeta yang gini-gini ini tidak kepake gitu. Untuk membuat arca Tuhan. Tidak masuk. Tidak masuk kan pilihannya tidak. Nah nanti setiap hari kalau sudah terbentuk, nanti setiap hari indria arca itu diisi indria Tuhan. Dengan mantra-mantra yang khusus oleh pendeta-pendeta khusus, dimasukkan indria Tuhan itu satu hari itu sekali, satu indria. Terus mata arca itu ditutup. Nah di hari terakhir dipuja, waktu itu diuji. Mata arca kan ditutup. Nantinya di depan arca itu disiapkan cermin. Begitu mata arca dibuka, menyentuh cermin, pandangannya langsung cermin itu gitu, pecah. Itu nyata. Nanti banyak video-video seperti itu nanti saya bisa kirimkan. Jadi, nah kalau kita mau fokus, karena kita insan kan, kita manusia, maunya yang kita bisa lihat, bisa sentuh. Nah Tuhan itu berkenan terus menjadi tempat konsentrasi kita, tapi yang benar gitu. Tidak kita beli di toko langsung dipuja, tidak seperti itu. Nah itu pemujaan salah. Kalau kita beli di toko arca gitu ya langsung dipuja, itu salah.
Nah, itu tidak termasuk kita memuja beliau. Nah, seperti itu. Nanti kita mau fokus ya. Nah, kalau arca yang dibentuk seperti itu, kita baru masuk aja sudah bisa merasakan ada rasa hening. Dan sering kalau arcanya Guruji itu suka hilang kadang. Entah kemana, nanti datang lagi. Karena diwujudkan dalam bentuk nyata seperti ini ya, maka dipuja seperti manusia. Dipersembahkan makanan, dikasih pakaian, dimandikan. Tapi mandinya tidak seperti kita, colek-colek gini. Mandinya itu ya ada persyaratannya, ada panca amerta namanya. Dan sedikit rumit. Tetapi ampuh. Karena apa? Karena melalui petunjuk itu melalui sastra suci, kitab suci yang memberitahukan seperti itu. Nah, ada yang itu Tuhan kalau diwujudkan gitu, itu namanya saguna. Tuhan yang saguna diwujudkan bisa kita lihat. Ada Tuhan yang nirguna. Nah, itu tidak berbentuk Tuhan itu. Tuhan itu karena maha kuasa, beliau bisa berbentuk, bisa tidak berbentuk. Rupam marupam, Tuhan itu rupam marupam, acintya rupam, rupam marupam. Acintya artinya tidak akan bisa dijangkau oleh kecerdasan manusia yang paling cerdas. Tidak akan mampu kecerdasan manusia menyentuh beliau. Yang namanya acintya. Rupam marupam, berwujud tapi juga tidak berwujud. Tuhan yang berwujud